rakyat yang kaya ini disambut hutan gunung yang indah. Bapak-bapak, ibu-ibu, para tamu undangan bisucian atau sedekah orong, mau panjatkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkat rahmat, nikmat dan kesehatan dari KB angku kita pangjagata, sehingga tubau ikuti undangan dari Bapak Kades Kalimango dan Ketua P3A dalam rangka acara sedekah orong atau bisutian pang orong tengah. Selawat dan salam senantiasa tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi akhir zaman yang telah memberikan kita jalan yang lurus, Shiratal Mustaqim, yang kita yakini sampai hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, ada beberapa acara sambutan-sambutan yang akan disampaikan, yaitu sambutan pertama kepada Bapak Kepala Desa Kalimango atau Bapak Heri Darpan, sekaligus membuka acara sedekah orong. Kepada Bapak Heri Darpan disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Camat Alas atau pejabat yang mewakili dalam hal ini Kasih Trantip, yang kami hormati dan kami banggakan ya Bapak Haji Andi Malifukui, beliau anggota DPRD Kabupaten Sumbawa dari fraksi PKS. Yang kami hormati Bapak Kapolsek atau pejabat yang mewakili, yang kami banggakan, dan ini juga banyak pertanyaan kepada beliau, yaitu Kepala Bulog ya, Kecamatan Alas, unsur Babinsa, Babin Kantipmas, dan BPP yang saya banggakan, Ketua P3A beserta anggota, kelompok tani dan para petani yang saya banggakan. Pada kesempatan pagi hari ini, marilah kita sejenak menundukkan kepala sambil mengucapkan kata tahmid dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, karunia dan nikmatnya kepada kita, sehingga syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat bersilaturahim dalam rangka kita acara sedekah orong atau bisutian tadi. Terus kembali salawat ke salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang mana atas perjuangan beliau kita dapat membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Pada kesempatan pagi hari ini, izinkan kami atas nama pemerintah desa mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Ketua P3A beserta jajaran kelompok tani dan seluruh masyarakat tani yang ada di wilayah Orong Tengah ini yang ikut ambil bagian, sehingga alhamdulillah kegiatan ini dapat terlaksana. Mudah-mudahan jerih payah Bapak Ibu merupakan nilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kami ucapkan terima kasih dan penghargaan juga kepada abang saya
anggota DPRD Kabupaten Sumbawa. Ya, jadi dalam hal ini beliau sempat hadir dan terus terang kami telah mengundang anggota DPR dari untuk Kecamatan Alas ini ada 4 orang. Jadi yang lainnya itu terus terang berhalangan karena ada bintek di Mataram. Dan nanti insya Allah akan diwakili oleh saudara kita ini, Bapak Haji Andi. Insya Allah akan menyampaikan nanti apa yang menjadi harapan untuk wilayah Orong kita. Jadi sebagai gambaran bahwa wilayah Orong kita ini ada sekitar 130 hektar. Dan jadi masalah bahwa sudah kita terbangun hampir 2 kilo lebih untuk peningkatan jalan, tinggal 2 kilo yang belum. Terus yang sudah terbangun kembali yaitu Jalan Usaha Tani Olatudi, alhamdulillah sudah terpakai. Ini ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada rekan-rekan DPR yang membantu kami sehingga alhamdulillah tinggal sisanya belum. Juga drainase yang masih perlu penanganan dan pengaman tebing. Dan harapan kami kepada Bapak dan Ibu, mari kita bersinergi, kita saling bantu agar persawahan kita ini dapat maju, sehingga apa yang menjadi harapan dari pemerintah, yaitu ketahanan pangan, dapat kita capai. Pada prinsipnya, bahwa sedekah Orong ini merupakan kesyukuran kita. Mudah-mudahan setelah ini dalam artian agar memperoleh hasil yang cukup bagus, maksimal, dan terhindar dari hama dan penyakit. Dan tentunya harga yang cukup sesuai dengan harga HPP, yang ini yang kita ucapkan terima kasih yang tidak terhingga pemerintah. Terus hal yang lain, kami mohon maaf jika di dalam pelaksanaan ini mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu, bahwa kami terima Bapak Ibu ya bukan sepantasnya, tetapi yang terpenting yaitu silaturahim, karena sesuai dengan sabda Rasulullah, bagi siapa-siapa yang selalu menjaga tali silaturahim akan ditambah rezekinya dan akan dipanjangkan umurnya dan diampuni segala dosa-dosanya. Amin. Saya tidak akan berpanjang lebar. Mudah-mudahan nanti ada juga tanggapan dari anggota DPR kita untuk menambahkan supaya lebih semarak untuk wilayah Orong kita. Demikian yang dapat saya sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormati, itulah tadi sambutan dari Bapak Kepala Desa Kalimango kepada Bapak Heri Darpan. Dihaturkan banyak-banyak terima kasih. Selanjutnya marilah kita dengarkan sambutan dari Koordinator BPP Kecamatan Alas kepada Bapak Henry. Disilakan. Yang saya hormati Bapak Dewan Muka, Bapak Haji Adi Jokowi, Bapak Camat Alas ataupun yang mewakili, Bapak Kapolsek Alas ataupun mewakili, Kepala Gudang Bulog Alas, terus yang berikutnya Kepala Desa Kalimango, dan yang saya banggakan pahlawan pangan kita, petani wilayah Orong Tengah, Desa Kalimango. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sudah saya menambahkan, sudah banyak yang disampaikan oleh Bapak Kepala Desa terkait nanti HPP segala macam. Kita hanya menambahkan untuk harga HPP pembelian pemerintah itu 6.500, itu tidak ada pengurangan dari harga itu. Pembelian harga HPP ini bukan hanya 1 minggu atau 2 minggu, sampai habis gabah di tanah Alas ini.
Jadi Bapak tidak perlu khawatir, nanti akan dijelaskan lebih panjang lebar lagi oleh perwakilan Golok, itu Bapak Riza, Kepala Gudang Golok Kecamatan Alas. Mungkin untuk teknisnya saja yang akan kita sampaikan di sini, harga 6.500. Kondisi gabah itu sudah ada di dalam karung, sudah di pinggir jalan, di titik jemput. Di sini gabah yang dipanen ini gabah yang sudah memasuki umur panen. Jadi ini catatan kita Bapak-Bapak sekalian. Jangan sampai temannya sudah bagus panen umurnya, ternyata kita khawatir harganya akan turun, padahal masih hijau. Akhirnya kita ikutan panen. Nah, jadi kalau ini yang terjadi, gabah itu digiling menjadi beras, itu untuk dikonsumsi oleh warga kita. Pemerintah pusat sudah menetapkan HPP, tinggal bagaimana kita petani bersinergi dengan pemerintah. Pastikan gabah yang kita panen ini sudah cukup umur, sudah rata kuning. Nah, jadi pemerintah sudah kasih HPP harga yang bagus, terus kita sebagai petani asal-asalan. Jadi sinergi ini harus kita optimalkan Bapak Ibu sekalian. Jangan sampai kita mendengar omongan orang, hanya sebentar harganya. Ini selanjutnya harga 6.500. Jadi panen di musim pertama tahun ini itu dibeli oleh Bulog 6.500. Nanti akan lebih panjang lebar akan dijelaskan oleh perwakilan Bulog, Bapak Riza, Kepala Cabang Gudang Golok Alas. Nah, kemudian yang saya sampaikan juga untuk Pak Jiandi, Pak Haji, mungkin ini Bapak tadi melewati sini sudah melihat kondisi jalannya Pak. Tolong, atas nama petani kita Pak, ya, tolong ya paling enggak ada peningkatan lebih bagus lagi Pak. Karena ini kalau nanti panen Pak, jadi ini nanti kalau panen Pak, truk itu bukan 1-2 yang masuk Pak, hancur lagi Pak. Jadi tolong nanti dikondisikan Bapak. Itu permintaan saya, perwakilan dari sebagai petani Pak. Nah, mungkin itu saja yang saya sampaikan Bapak Ibu sekalian. Saya kembalikan ke moderator. Warahmatullahi wabarakatuh. Itu harga terendah yang harus diterima petani. Harga terendah. Kalau di atas itu syukurlah. Lebih bersyukur lagi minimal di harga 65. Namun dengan harga ini, Bapak-bapak, ini patut kita apresiasi ya, seperti itu. Tapi kami berharap dari Bapak-bapak petani dengan menerima harga 6.500 ini, kami berharap berikan kami istilahnya apa, terkait kualitas Bapak-bapak, terkait kualitas, karena pada akhirnya pun gabah yang kami serap pada akhirnya akan menjadi beras dan itu kembali ke masyarakat. Seperti itu di masyarakat kembali yang konsumsi beras kami yang kami serap itu. Jadi kami berharap di sini ada bapak-bapak penyuluh, ikuti arahan dari bapak-bapak penyuluh. Kalau saat ini mungkin karena kebijakan ini keluar setelah mau menghadapi panen Pak. Jadi kalau edukasinya dari pembibitan, perawatan, pemupukan mungkin sudah agak, nanti mungkin ke depan Pak Henry dimaksimalkan. Namun sekarang yang bisa kita usahakan adalah masa tanam ininya Pak, masa panennya, waktu atau usia padi yang sudah maksimal memang sudah tepat, dan itu nanti bisa di Pak Henry yang koordinasikan kan gitu Pak ya.
Nanti saya akan menjelaskan juga terkait alurnya, Pak. Alur bagaimana proses penyerapan ini sampai bisa kami lakukan, bisa kami ambil di pinggir jalan seperti itu. Yang pertama, bapak-bapak atau ibu-ibu petani ini 3 hari atau 4 hari sebelum panen dilakukan, Pak. Sebelum panen dilakukan, Bapak informasikan ke Bapak TNI, Bapak Babin, atau ke PPP, penyuluh PPL ya, penyuluh. Nanti itu 3 hari atau 4 hari sebelum panen, Bapak. Nanti setelah Bapak Babin informasi bersama-sama dari PPL melakukan survei, Pak, ke sawah seperti itu. Survei nanti Bapak Babin kira-kira berapa luas area yang akan dipanen, jumlah ton yang akan diterima. Itu menjadi dasar kami, Pak. Menjadi dasar kami untuk melakukan persiapan-persiapan kan gitu. Berapa yang harus kami siapkan, armadanya seperti itu. Nanti dari pihak PPL memantau apa benar 3 atau 4 hari ke depan sudah waktunya panen, seperti itu. Nanti kalau memang dilihat masih membutuhkan waktu beberapa hari ke depan, itu ikuti aturan itu. Hasilnya yang 10 karung, di bawah 10 lah, kami akan lakukan case itu. 1 ton lah kurang lebih ya. Karena kami antisipasi juga, Pak, terkait keuangan ini kan, keamanan. Karena terkadang kami sampai malam juga. Kemarin kami di hutan sampai jam 1 malam. Jadi kan gini, ke depan kan nanti ya, terkait pembayaran ini untuk transfer, kita sudah jelas seperti itu, Pak. Kalau sedikit dia punya hasil panen ya bisa kami bayarkan. Namun kalau dilebih dari itu harus melalui transfer. Transfer ini maksimal ya kurang lebih kita ambil jauhnya aja, Pak. Mungkin sekitar 2 itu kita ambil jauhnya. Tapi kalaupun sehari pun biasanya bisa, Pak, karena itu tergantung kadang karena sistem, kami menggunakan sistem, terkadang error sistem, Pak. Itu yang perlu kita antisipasi. Jadi kami nggak mau muluk-muluk menyampaikan sehari bisa gitu. Kita antisipasi lah. Tapi kalau sehari lebih baik kan seperti itu. Jadi lebih ini. Punya sendiri ya dengan nama sendiri sesuai KTP gitu. Tapi kalaupun tidak memungkinkan untuk itu, Bapak Ibu bisa menggunakan punya saudaranya, anaknya bisa gitu. Nah, itu tapi yang betul-betul memang bisa dari Bapak Camat Alas dalam halta ya wakili lendiri Bapak Marga Effendi SI kepada Bapak Marga Deta calon sekcam kepada Bapak Marga disilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Haji Andi, anggota DPRD Kabupaten Sumbawa. Kebetulan beliau di Komisi 2. Komisi 2 itu berat buat pertanian, perikanan, peternakan, pertambangan, dan lain sebagainya. Jadi saya siapnya pertanyaan aku diri. Yang saya hormati Pak Kapolsek, Pak Kepala Gudang beserta anggota, Pak Kades Kalimango beserta Ketua BPD dan anggota, Pak Koordinator Pertanian bersama PPL-nya yang luar biasa. Yang saya banggakan teman-teman P3A, petani, dan semua yang hadir di tempat ini di Balai Pertemuan Orong Tengah Desa Kalimango. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas banyak nikmat yang telah diberikan kepada kita sehingga alhamdulillah baru ada waktu sehat kita berkumpul pengta untuk acara sedekah orong.
Dan alhamdulillah deta pertama yang dilakukan di Desa Kalimango, mudah-mudahan Desa Adeline mau ikuti sehingga penuh ilmu itu dapat karena penuh narasumber. Ada keling pertanian, ada keling bulog, ada keling anggota dewan. Semakin penuh pengetuk kita, manut senengnya di keling lilin, sehingga kami pengkecamatan nyaman hati kami, amin harga yang nanah ditetapkan 6.500 pang MT1. Harapan kami kecamatan MT2 berubah lebih tinggi karena kamu biasa Pak Blok di MT1 itu harganya standar 5.000 misalnya Pak Ji, tapi MT2 pasti tinggi. Aku udah apa benar karena hasil panen biasa agak berkurang, pasti itu. Terus biaya yang dikeluarkan banyak karena harus setekai biasa dengan data. Jadi harapan itu Pak Kepala Gudang mudah-mudahan bisa disampaikan ke pimpinan di Sumbawa. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita kepada kehidupan yang terang benderang seperti ini, sehingga kita dapat membedakan mana yang hak dan batang yang batil. Jadi man mau tuh panjang lebar sunai BMP ulas seling koordinator pertanian bulog, harapan kami bahwa kami telah melakukan rapat tanggal 24 Februari 2025 kantor camat. Kemudian melakukan rapat karena ada keluhan ke masyarakat ya ke harga 6,5 ta. Ada rapaksi apa rapaksinan tingkatan ada kadar air 25%, ada kadar hampa ada 10%, dan tuh bilang harga kita 6.500, tetapi karena rapat panganun senenan yang putuskan hilang rapaksi singinan. Ya kadar rai sia 30% ke tapi nomen tuh sampai nan masa lalu keluarga orang tengah tuh bekas seratang kembali nah. Jadi nan hasil dokumentasi rapat kami di Kabulok Sumbawa bahwa harga 6.500 pada musim panen. Mudah-mudahan MT kedua ini ada peningkatan. Terus mereka kacau kan, data tuh berarti sampai jam 11 petang. Pak Effendi luar biasa Pak Pendi dengan PPL Ibu sampai jam 11 malam tuanti penjemputan dari teman-teman Bulog. Pasti ada kendala, armada itu pasti, tenaga pasti. Coba kata lu datang diri dengan yang luar biasa kita. Sementara luas tanam pang kita ada koordinator pertanian. Bapak-bapak baik dari kepala bulog, pertanian, secara teknis, alhamdulillah sudah kami bahas juga di DPR Pak dengan di bulog juga terkait hasil panen. Sudah 2 kali kami, mungkin ada bibitnya diperlukan, terus kemudian jarum usaha tani, irigasi dan sebagainya. Nah ini mungkin ini baru ranah saya. Kalau teknis ranahnya beliau, kalau ranah program insya Allah di saya Pak langsung datang aku kepala bulog kode berkeranti kemeno masalah karung kami kita gawe karung bulog alus sudah tuh beli pas secara desa ada apa ampa ada karung kami diri tak karung kami diri tak bayu kita karung namanya secara rapis karung kami pertanyaan kami petani tetap tak bertompok seperat sedangkan tahu beli luar ke bulog saya tahu karung bulog kak nah selok yang bulog balik beloka ambil ini ya pertama tadi kedua laku Bapak Dewan yang terhormat ketua pada Dewan Kelima kita lalu kita satu tos mata jadi pagi kami pagi tulelen itu kemari memang musim hujan kemari itu hasil kat monong mentah itu jerah pada kita melayu pening otak tadi salah apa ai kami tapai tuh menasa dewan kateling ulang ketawa singit politik tadi tak rusak berang na beling menetina bendung kata saya tahu pemancing Pak ini saya langsung saya beri menang tadi pas ingin sila tadi uang nak to nasa bendung ketul mancing Luk kemasi nangis di alas. Pak, aminnya kerja dan keroyong baru belanja domo bawa buku. Tabe saya kan sudah saya rasa kerja apa
Tapi ya di keras petani tadi, tahu lah kuras mesin tadi. Ya. Tadi Saya dah ipa tu aku toras runtung petang itu. Saya masuk lain. Ya. Eta utama saya menang. Tuh pada eta sibur. Nah warna jerah pada eta melayu pada otak saya. Ya. Nah lu beli harga bakso 5,5 pambe, 5,5 jual Iya. bakso terus mati. Sip. Ada singkat, Terima Pak. kasih, Pak. Ya. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Maaf Pak. Pak, ada kesalahan. ya, masalah. Pak Hayat, yang kedua, silakan mau. Sebut singin, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Camat Talas atau yang mewakili, yang saya hormati Bapak Kepala Desa Kalimango beserta jajaran, Bapak Kapolsek atau yang mewakili beserta personil, Bapak Kepala Gudang Kecamatan Alas, Bapak anggota DPR Kabupaten Sumber Kota, Bang Komisi 2, Balong Neta Pandi, Bapak Ketua P3A, Ibu PPL, Bapak Kamtibmas dan Bapak Babinsa, singkatnya Bapak-bapak, ibu-ibu, sobat-sobat petani yang sama-sama saya hormati. Mungkin singkat saja sebagai kata pembuka saya, kebetulan ada hadir Bapak anggota DPRD Kabupaten Sumbawa, Bapak Kades izin, kebetulan beliau hadir di sini, jadi sudah kita dengarkan bersama-sama tadi. Jadi aspirasi pertama beliau tadi dikasih ke kita 200 juta. Ya, luar biasa. ya. Jadi sebutkan nama Pak. Terima kasih. Nama saya Harudin, saya salah satu pengurus kelompok tani yang berada di Orong Tengah Watasan Desa Kalimango. Kata pembuka saya kepada anggota Dewan, Pak, izin Pak Kades, mungkin tadi sudah kita dengar, jadi harapan kami sebagai petani, karena tadi sudah kita dengar, alhamdulillah kami cukup berterima kasih sebagai warga masyarakat Orong Tengah. Jadi kebutuhan yang sangat prioritas kami Pak Kades, kalau bisa reban kami Pak, reban kami yang sangat riskan di sana, mungkin bentangannya sekitar 50 meter. Jadi yang sangat riskan sekali yang sering terjadi di setiap tahun itu berkisar antara 10 sampai 15 meter. Jadi mulai aspirasi beliau kemungkinan di tahun ini mungkin valid Pak Kades, kalau bisa anggarkan lamin bagus rea Pak Kades, kemungkinan kalau bisa dipermanen Pak 10 atau 15 meter. Sangat bohong kita Pak, kenapa? Terjadi kami sudah berapa tahun ke belakang kemarin, sudah berapa kali sekitar 30% masyarakat Orong Tengah ini hanya nanam padi di MT kedua, jadi sisanya 70% AP ke bawah ini tidak pernah tanam padi di MT kedua Pak. Jadi kami sebagai masyarakat Kalimango, warga Orong Tengah Desa Kalimango ini sangat berterima kasih kepada beliau karena menurunkan aspirasi pertamanya ke sini, terutama jalan usaha tani ini Pak, karena tidak selesai kemarin, kemungkinan sisanya menuju penua itu sekitaran 1 kilo mungkin Pak Kades ya. Kalau bisa aspirasinya beliau karena ini kebutuhan mendesak kami sebagai tahu berorong Orong Tengah Pak. Mungkin terima kasih Pak anggota DPRD Kabupaten Sumbawa, Pak Bapak Haji Yandi, terima kasih Pak, saya mewakili teman-teman. Mungkin saya masuk ke agendanya Pak, masalah HPP. Kebetulan saya sempat rapat kemarin, sempat ikut, saya diundang juga di tingkat kecamatan mewakili dari teman-teman petani. Jadi ada sempat yang kena waktu mungkin Pak Koordinator waktu kemarin. Jadi yang saya ingin sampaikan masalah timbangan Pak. Jadi karung itu kan kami yang tanggung, sudah dijawab sama Kepala Bulog Kabupaten Sumbawa kemarin Pak. Jadi lupa saya kemarin Pak Koordinator masalah timbangan. Jadi saya lihat mungkin di postingan kemarin, saya lihat Pak Pendi di Merintih bagian atas sana kemungkinan pakai timbangan manual Pak Pendi ya. Jadi karena kami sangat dimanjakan Pak, sangat dimanjakan sama pengusaha. Jadi karena ini kan pemerintah yang beli Pak, pemerintah yang beli,
Jadi kenapa tidak bisa pemerintah Pak pakai timbangan modern lah, kayak pengusaha sekarang kan yang dipakai, kalau saya lihat yang Bulog itu dia pakai timbangan manual elektrik kalau nggak salah Pak. Kalau itu Pak ya, sangat memakan kita di timbangan itu, tidak sesuai dengan ukuran. Saya selaku petani Pak pernah menguji coba di situ Pak. Jadi persentasenya di situ Pak ya, kalau dalam 100 kilo itu ya ada sebagian hampir belasan kilo beda antara elektrik manual ini sama timbangan modern yang berada di pengusaha. Kalau bisa Pak, kalau bisa, karena ini pemerintah yang terjun langsung ke lapangan, kalau bisa adakan di sana Pak, di Bulog. Adakan timbangan tersebut di Bulog Pak ya. Ya, jembatan timbang itu. Karena selalu sangat beda Pak. Bayangkan kalau manual elektrik itu dia harus di atas keramik. Kalau timbangan di sini kan langsung ditimbang di samping sawah itu Pak ya. Langsung ditimbang di situ, walaupun nol angkanya di situ itu tidak maksimal Pak. Itu mungkin ke Kepala Gudang. Mungkin untuk sementara itu saja Pak. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebut nama ya. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Camat Alas atau yang mewakili, kemudian Bapak Kapolsek yang mewakili, Bapak anggota Dewan Bapak Haji Andi, dan Bapak dari Kabulok, Bapak Kepala Desa Kalimango yang sebagaimana watasan dari wilayah Orong Tengah, kemudian bapak-bapak, rekan-rekan para petani yang di wilayah Orong Tengah. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih. Nama saya Arjullah, wakil dari petani bisa dibilang milenial karena masih muda. Kita sebut diri masih muda di sini. Jadi ada beberapa hal terjadi tadi terkait dengan penjelasan pertama dari Bapak Bulog dari kecamatan terkait dengan syarat-syarat dari bagaimana penerimaan dari gabah petani, yang dimana bla-bla banyak dijelaskan tadi tentang syarat-syarat, terasa ya cukup, ya bisa dibilang ada yang memberatkan, ada yang meringankan lah. Tapi syukur kita di sini di tahun ini dengan kepresidenan Pak Prabowo, harga gabah itu patut menjadi 6.500. Alhamdulillah, semoga kemudian nanti apa yang sudah dicita-citakan oleh pemerintah. Yang saya ingin tanyakan di sini, mengingat di musim panen ini, musim kita di musim penghujan Pak, yang dimana kita tahu kalau musim penghujan itu ada bisa dibilang cuacanya cukup ekstrim, misalnya hujan lebat dan lain. Itu terjadi di sini Pak. Yang pengalaman kami, padi kami itu rebah dan lain sebagainya. Bagaimana dengan hal-hal yang sifatnya seperti ini, sifatnya yang dalam bencana seperti ini, misalnya padi rebah, artinya padi kami tidak kami panen sesuai dengan syarat-syarat yang siapa yang akan menerima, apakah dari Bulog kah atau dengan sesuai harga seperti apakah? Itu yang kami tanyakan. Kemudian tadi dari Bapak Dewan, Bapak Andi, saya harap kemudian fungsi pengawasan dari Bapak Dewan di sini untuk harga itu, karena bicara tentang fungsi Bapak, fungsi pengawasan di sini, ya fungsi pengawasan dari yang sifatnya struktural, misalnya TNI, Polri dan lain-lain sebagainya, itu juga sangat diperlukan, karena bicara harga di sini pasti akan terjadi permainan-permainan ketika masa panen itu, lebih-lebih nanti kan panen raya misalnya, karena bersamaan ini sifatnya semua, misalnya Orong Tengah, Orong Selumur, semua itu akan bersamaan. Jadi pasti akan terjadi permainan harga. Biasanya petani kami dipojokkan dengan sifatnya sesuatu yang sifatnya urgen, itu yang mendesak misalnya seperti itu. Jadi lebih-lebih dengan syarat yang ditentukan oleh Bulog tadi dengan bla bla bla, banyak sekali syarat, pasti kami akan terjadi yang sifatnya mendesak itu tadi. Misalnya padi tidak boleh di dalam lebih dari 3 hari, pasti kami akan jual di luar harga misalnya, tanpa kompromi dan lain sebagainya. Itu mungkin fungsi pengawasan dari Bapak TNI, Bapak Polri dan Bapak Dewan yang terhormat untuk
lebih ditekankan kemudian nanti. Dan tadi ada aspirasi 200 juta, alhamdulillah untuk wilayah Orong Tengah. Di sini sudah dijelaskan oleh rekan-rekan tadi, yaitu jalan dan cekdam di sana. Ya, Orong Tengah itu setiap tahun itu oke lah, kalau mungkin pamalarnya di sini untuk tahun per tahun tidak ada masalah di air, tapi nanti ke Bali misalnya dan lain itu sering kami antara petani malah ada pertengkaran dan lain sebagainya. Itu mungkin diperhatikan untuk cekdam. Dan saya rasa untuk tebing-tebing yang di wilayah Panua itu Pak, ada berapa meter itu udah berapa, mungkin saya sampai pegel kaki saya pergi ngukur Pak, berapa kali diukur itu. Karena nanti kalau tidak dikerjakan, mungkin tahun depan atau tahun ini tidak dikerjakan, itu akan nanti aliran pengairan yang ke Orong Tengah akan diancam di sana, karena tinggal sedikit untuk jadi perlu pemasangan peronjong di sana. Nanti mungkin Bapak Dewan bisa ngecek sendiri atau pesan ini disampaikan kepada rekan-rekannya, karena kalau hanya 200 juta saya rasa harus numpuk dengan dewan lain-lainnya seperti itu Pak. Mungkin harapan kami dari petani milenial. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Jadi 3 orang penanya, Pak Hayatuddin ini menanyakan tentang kepada Kepala Bulog. Katanya kalau pengusaha-pengusaha lain diberikan karung, apakah ada upaya dari pihak pemerintah Dolok untuk memberikan karung walaupun jelek? Yang kedua, masalah air ini terus terang bahwa kondisi kita ini reban kita di bawah, tetapi kondisi airnya di atas, sehingga mungkin agak sulit. Sehingga terus terang kita sudah mengerjakan kemarin itu untuk pemasangan bronjong dalam reban, tetapi karena kondisi intensitas airnya besar sehingga agak sulit, sehingga alhamdulillah lihat ya hanyut bronjong yang kami pasang kemarin itu. Nah, tetapi yang terpenting sebenarnya ini apa yang dikatakan oleh Pak Hayat ini, bahwa memang setelah banjir terus langsung ke laut. Kita tidak ada waduk Pak. Ya, jadi tidak ada waduk. Terus yang Pak Harudin, masalah reban ini insya Allah masih ada juga dewan-dewan lain yang coba kita hubungi agar bisa merespon apa yang menjadi keluhan warga kita, warga petani, sesuai dengan Pak Arjula tadi. Terus mungkin langsung Pak, ya dari Pak Hayatuddin, sama blok ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Hayatuddin, Pak, sebetulnya ini memang sudah dijelaskan waktu rapat di kecamatan, mungkin Bapak kebetulan tidak hadir. Seperti yang disampaikan Pak Kaharudin, memang itu sudah jadi kesepakatan memang dari petani, dan itu memang sudah aturan dari sananya Bapak. Kami di sini memang melaksanakan aja, dan aturannya memang seperti itu ditanggung oleh petani. Insya Allah Bapak, dengan harga 6.500 Insya Allah. Terus masalah timbangan Pak, Ya, kalau dalam artian kalau manual ya biasa pengusaha, dalam artian ada sekarang yang lebih modern, mungkin itu bisa dilakukan oleh ya. Kalau koma 2 ada 0,75, 0,89, hampir 1 kilo itu. Oke. Terkait timbangan ini Bapak, kalau timbangan modern itu jembatan timbang ya, istilah se-Sumbawa pun belum ada jembatan timbang seperti itu. Oke. Kami di Sumbawa ini ada 4 gudang Bapak, ada 4 gudang, semuanya memang belum terlaksanakan untuk jembatan timbang. Nah, kalau timbangan nanti gini mungkin Pak, di lapangan, karena kan yang Bapak sampaikan tadi kalau miring-miring apa kan nggak pas, bisa mungkin disiapkan papan atau apa yang lurus gitu Pak. Nah, supaya timbangan itu betul-betul stabil, dia di atas ini. Tapi insya Allah dengan timbangan digital ini langsung
angkanya mungkin kan kelihatan juga Pak di sana gitu. Itu insya Allah kecil kemungkinan untuk angka koreksinya. Itu sih mungkin itu Pak yang. Jadi sementara Pak Abdullah syarat tahu apa kasus ini, seandainya Pak Ma gabahnya itu rebah, apakah diterima sesuai dengan harga tersebut atau tidak? Betul. Oke. Terkait kualitas, ini kan kualitas sarinya itu fungsinya kami bersinergi dengan dari Dinas Pertanian dan Bapak-bapak TNI melalui Babinsanya. Dengan adanya kasus seperti ini, seandainya ada Bapak, mudah-mudahan tidak terjadi. Namun seandainya pun ini terjadi, Bapak sampaikan, laporkan ke Bapak-bapak Babinsa sama penyuluh. Kejadiannya seperti ini memang, kondisinya memang seperti ini. Dan insya Allah akan tetap kami ambil, Bapak. Karena ini memang sudah perintah, tetap kami ambil. Itu yang kami harapkan ya, seperti itu Bapak. Yang kita berpikir untuk finishingnya pada akhirnya akan menjadi beras yang baik dan kembali ke masyarakat dengan bantuan pangannya yang 10 kilo itu Bapak-bapak, dengan SPHP-nya yang di pasaran ada beras SPHP. Itulah produk-produk kami, itu beras-beras dari Bapak, dan alhamdulillah sampai saat ini kualitasnya baik Pak. Alhamdulillah. Kami harapkan kerjasamanya Bapak-bapak dari pihak petani untuk semaksimal mungkin berusaha membuat atau menghasilkan gabah yang berkualitas. Nanti mungkin dari mulai masa tanam kedua ya, mungkin itu kita betul-betul maksimalkan pendampingannya dari bapak-bapak penyuluh gitu. Dan pada akhirnya kualitas terbaik lah yang Bapak hasilkan. Itu kembali ke Bapak juga Pak, dengan kualitas terbaik itu. Dengan timbangannya mungkin lebih bagus, kan lebih berat gitu. Itu larinya ke Bapak juga. Dan maksimalnya ke kami sampai ke akhirnya kembali ke masyarakat. Mungkin itu Bapak-bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Jadi pinjam literanya, timbangan literanya untuk diuraikan. Nggak bisa pakai timbangannya. Oh gitu. Oke, nggak apa-apa. Nanti kami coba sampaikan Bapak. Karena ini ada timnya, ada tim jemput gabah ini. Nggak apa-apa kami sampaikan. Kalaupun memang hal yang seperti ini memungkinkan untuk ditimbang di mitranya misalnya kan teman-teman, apa nanti kami coba sampaikan Bapak. Oke, makasih. Ya, terima kasih. Jadi nom sia susah gabah sia tetap akan beli. Jadi untuk pekahar biar anggota gabungan. Jadi masalah reban itu insya Allah juga akan kita upayakan. Karena apa? Bahwa apabila di desa nggak bisa, maka ada juga dari kabupaten, DPR kabupaten, provinsi maupun pusat. Jadi kami mengharapkan kepada Bapak maupun Ibu mungkin ada dikenalan macam-macam atau hubungan di luar biasa yang Pak Isneni ketua mungkin mati bau sinergi. Jadi sila untuk semaju orang kira. Begitu juga mengenai JUT. Jadi kamu serangkumkan mungkin insyaallah mungkin ucapkan terima kasih ya Pak Haji. Insyaallah mungkin tahun depan juga akan tambah lagi. Atau mungkin mitra beliau di provinsi atau di pusat. Dan beliau ini tinggal di Kalimantan. Ya. Silakan Pak Haji, mungkin ada tambahan ke ya. Jadi jaminan. Jadi tone kan bukan senapat Pak, dulu saya Pak Kalimango. Bani saya Kalimango. Jadi tinggal pertanyaan saya ya kui saya ke. Ya. Jadi kalau diakui ya kan Mudi kan ada jawab rinsias secara reas ya. Ya, mungkinan sih jadi
Jadi terkait dengan harapan tadi adik saya milenial, nah itu bagus, cerdas dia itu. Nah kan jadi untuk kepentingan kita bersama. Jadi terkait dengan anggaran itu, ya kan saya serahkan ke desa, ya kan mungkin ini prioritas untuk kepentingan keperluan petani, karena kita kan mayoritas petani. Jadi silakan, saya tidak bisa menentukan apakah ini untuk JUT, irigasi, nanti mungkin bapak-bapak koordinasi dengan Pak Kades, ya kegunaannya untuk apa? Mungkin kita sampaikan. Jadi ada dari MT2 ini biasanya kita kekurangan air. Paling tidak yang pertama kita usulkan yaitu sumber bor. Yang kedua mungkin ada semacam waduk yang bisa menampung air hujan sehingga bisa memungkinkan untuk MT2 maupun MT3 kita. Ya, jadi ini yang kalau sumber bor ini dalam atau dalam ya? Nah, kalau dalam anggarannya 200. Kalau yang dangkal itu 80. Nah, mungkin kalau dangkal ya mungkin bisa upayakan dari teman-teman. Nah, kalau yang dalam mungkin nanti ya kalau ada anggaran-anggaran lain sebenarnya mungkin dari provinsi dari mana disampaikan ke Pak Kades. Kamu saya upayakan insya Allah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Haji Andi. Kita beri Pak Camat. Ya. Jadi Bapak Ibu, ya. Jadi mungkin malam tabling Pak Ista makan siang tapi kacau untuk kacau perut masih usaha deh tanda. Maka harus dalam artian mesti ada ketuan siang, sila mau secara tertulis ke saya atau secara lisan langsung ke Pak Haji Andi ataupun dewan-dewan lain. Juga dalam artian beri tolong ke warga kita bahwa kita saling membantu. Seandainya mama ada kenalan siapa pusat, sila mustama dalam arti aspirasinya laku orang. Ya, mungkin demikian untuk diskusi kita. Saya tutup untuk diskusi saya. Silakan kami kembalikan ke MC. Dan tonekan tumenong beberapa harapan-harapan dari warga masyarakat Bang dalam acara diskusi yang dipimpin langsung link Bapak Kades Kalimango kepada Bapak Heri Darpan dihaturkan banyak-banyak terima kasih. Selanjutnya untuk lebih berkahnya acara kita pada hari ini acara sedekah orang ta maka kesempatan ta akan diminta laku Bapak Muhammad Fadil untuk memimpin doa bersama kepada Bapak Muhammad Fadil, disilakan. Sebagaimana layaknya acara demi acara, mari kita tutup dengan doa supaya acara kita barokah adanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan sakirin, hamdan radin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karim wa azimi sultanik. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa zuhrina wal mustafa maulana Muhammad. Allahumma ij'alna wa dhurriyyatana wa man ahbana fik min afar ibadika indaka hadza wa nasiban fi kulli khairin tansimuhu fi hadzal yawm wa fi ma ba'dahu min nurin tahdi bihi wa rahmatin tansurha aw rizqin tamsuhu hudurin tansibuhu zawbin taghfiruhu hasidatin datufawha aw ba'afatin tamunnu biha ala man tasha'u min ibadika innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya Allah ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa yang telah dipimpin oleh Bapak Muhammad Fadil, pada beliau diaturkan banyak-banyak terima kasih. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya marilah acara ini kita istirahatkan. Kepada Ibu-ibu Ketua PKK dan anggota sudah siap? Bapak Camat, Pak Andi, semua.